Tuhan. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu yang berkenan hadir bersama-sama beribadah di Gereja Kasih Karunia ini, BMA Kuala Hurun. Dan selamat bergabung beribadah secara online untuk BMA Purcahu, BMA Tumbang Empas, BMA Hurung Bunut. Kiranya kasih karunia Tuhan yang sama di tempat ini juga mengurapi saudara sekalian. Mari kita angkat setiap hati kita bagi nama Tuhan. Kita serahkan setiap roh kita bagi nama Yesus. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk setiap hari ini Tuhan. Engkau selalu bercampur dalam setiap hidup kami. Pertolongan-Mu Tuhan sungguh sangat sempurna dalam setiap kehidupan kami. Bapa yang baik, kami percaya Tuhan, urapan hadirat-Mu bagi setiap kami pada hari ini sungguh dahsyat dan luar biasa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk cinta kasih-Mu bagi kami, untuk dahsyatnya anugerah-Mu bagi kami, pemulihan daripada Engkau, kesembuhan daripada Engkau, kesempurnaan daripada Engkau, dan berkat-Mu yang melimpah-limpah atas setiap kami Tuhan. Ini kami Bapa, kami siap memuji dan menyembah Engkau Tuhan, hanya di dalam satu nama yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Mari dengan sungguh kita angkat pujian ini dengan pengenalan yang sungguh kepada Tuhan. Sebab setiap sejuta rasa ini Tuhan hanya bagi nama-Mu. Kami Tuhan, kami mau menyembah Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Dengan sungguh kami katakan Engkau dahsyat Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Tenang hatiku,
tempat ini Tuhan. Amin. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu sepenuhnya. Katakan sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu sepenuhnya. Katakan lagi, sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu sepenuhnya. Katakan sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku Haleluya. Kita mau tinggikan Tuhan Yesus di tempat ini. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai buat Tuhan. Hanya Yesus yang terhebat. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Di dalam namanya kita bersama. Haleluya. Kita lompat, kita menari buat Tuhan. Haleluya. Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran, kehidupan. Di dalam nama-Mu kami akan beroleh selamat.
Nyalakan api kita. Amin. Dengan Roh Kudus. Mari kita percaya
Setiap kerinduan hati kami hanya bagi nama Engkau. Haleluya, kami rindukan Engkau. Haleluya, amin Tuhan, amin. Jadi kami Tuhan, kami mau meninggikan Engkau dengan sungguh.
Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu Bapak Ibu, saya akan memberikan ada satu pertanyaan untuk setiap kita yang hadir di tempat ini yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pertanyaannya ini bisa dijawab sendiri atau mungkin bisa dijawab untuk samping kiri kanan kita. Pertanyaannya adalah, siapa saya? Siapa Bapak Ibu Saudara? Siapa saya? Siapa Anda? Boleh mungkin dalam 5 detik kita boleh, kan kita sendiri mengenal diri kita. Boleh mungkin dengan pertanyaan ini dalam 5 detik Bapak Ibu semua boleh menjawab itu untuk diri sendiri atau mungkin boleh menjawab ke samping kiri kanan. Siapa aku? Dalam 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, saya yakin mungkin Bapak Ibu sudah menjawabnya dalam hati masing-masing. Nah, pertanyaan yang saya berikan tadi, siapa aku? Jawabannya Bapak Ibu tahu sendiri, Bapak Ibu yang sudah menjawabnya sendiri. Dan saya yakin jawaban yang Bapak Ibu berikan itu mungkin akan seputar tentang siapa saya, mungkin siapa nama saya. Siapa saya, mungkin Bapak Ibu akan menjawab berdasarkan pekerjaan Bapak Ibu, atau status Bapak Ibu hari ini, atau mungkin di mana Bapak Ibu tinggal. Mungkin itu salah satu dari yang akan Bapak Ibu jawab tentang pertanyaan siapa aku. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jawaban kita, pertanyaan ini mewakili bagaimana kita sendiri mengenal siapa kita. Siapa aku? Orang lain mungkin bisa mengenal Bapak Ibu Saudara dan mendefinisikan, oh, Ega itu seperti ini, Prilly itu ini, saya kenal dengan dia yang seperti ini. Tapi bagaimana kita sendiri, kita yang memiliki diri kita ini, mendefinisikan kita dengan satu kata saja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mungkin definisi itu mungkin bisa karena status kita yang tadi saya bilang, status kita mungkin, atau mungkin karena latar belakang kita, apa yang mungkin sudah terjadi, atau apa yang mungkin sedang kita impikan, dan apa yang sedang Bapak Ibu jalani hari ini. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, maka pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam satu tema, Aku adalah apa? Dalam perenungan ini kita akan melihat siapa sebenarnya kita, siapa sebenarnya aku, siapa sebenarnya saya, siapa sebenarnya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Nah, mari kita baca bersama dalam 1 Korintus 15, kita akan baca bersama ayatnya yang ke-10. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10 kita baca bersama-sama. Tetapi karunia Allah kepadaku tidak sia-sia, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Nah, dengan ayat firman Tuhan ini Bapak Ibu, kita akan melihat siapa kita. Dari ayat 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-10 ini adalah tentang Rasul Paulus. Rasul Paulus menuliskan kitab 1 Korintus ini, dan pada ayat yang sedang kita baca ini Rasul Paulus mau mengatakan bagaimana pentingnya kebangkitan Kristus bagi jemaat Korintus pada waktu itu. Dan di sini di ayat ini dari ayat 1 sampai ayat yang 11 kalau kita baca bersama, maka di situ Rasul Paulus mau mengingatkan mereka bahwa ada hal yang terpenting, yaitu bagaimana kasih karunia yang sudah kamu terima, bagaimana kematian Kristus dan kebangkitan Kristus itu adalah hal yang terpenting bagi mereka jemaat Korintus pada waktu itu, dan tentunya untuk setiap kita orang percaya, setiap kita pengikut Kristus. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita lanjut, mari kita lihat di poin pertama. Dari ayat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam 3 poin.
Poin yang pertama, aku diselamatkan. Poin yang kedua, aku dibaharui. Dan yang ketiga, aku dipakai dan diberi kuasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, seperti awalnya tadi saya tanya siapa kita? Kita akan menemukan identitas kita itu berdasarkan kepada pengalaman kita, mungkin apa yang sedang kita hadapi saat ini atau impian kita ke depan. Nah, dari sini Paulus mengatakan bahwa aku adalah sebagaimana aku ada, itu karena kasih karunia Tuhan. Dia sudah mendapatkan aku adalah sebagaimana aku ada. Dia sudah mendapatkan identitas dia. Itu karena apa? Karena apa yang telah dia alami, apa yang saat itu sedang dia alami, dan dia melihat ke depannya apa yang akan dia alami. Dia menemukan identitasnya di situ. Nah, maka hari ini kita mau lihat siapa kita dari apa yang telah terjadi dan saat ini kita sedang alami dan ke depannya akan kita alami. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, poin yang pertama adalah aku diselamatkan. Mengapa hal ini yang akan menunjukkan bahwa apa kita, siapa kita, apa identitas kita. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, aku diselamatkan. Pertanyaannya adalah mengapa aku diselamatkan? Mengapa aku harus diselamatkan? Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita semua yang hadir di tempat ini, kita adalah ciptaan Tuhan. Kita adalah orang yang diciptakan Tuhan, kita berharga di mata Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dan Allah menciptakan kita sebagai rekannya sampai pada kekekalan, Bapak Ibu. Tapi kalau kita baca, kita mengingat lagi waktu pelajaran kita mungkin di sekolah minggu, kita mungkin pernah mendengarkan cerita dari kakak sekolah minggu tentang kisah di Taman Eden, Adam dan Hawa, tentang buah terlarang, tentang mereka memakan buah terlarang dan kemudian mereka jatuh ke dalam dosa. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah itu sangat erat, karena mereka adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, satu-satunya ciptaan Allah yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Mengapa? Kita beda dengan tumbuh-tumbuhan, kita beda dengan hewan-hewan, makhluk hidup yang lain. Kita adalah ciptaan Allah yang segambar dan serupa dengan Allah, karena di dalam kita ada roh Allah. Namun Bapak Ibu Saudara, karena manusia jatuh dalam dosa karena melanggar perintahnya Allah, maka apa? Hubungan kita dengan Allah terpisah. Allah itu kudus, mengapa terpisah? Allah kita itu kudus. Yang kudus tidak bisa bersatu dengan yang kotor, yang najis. Ketika kita jatuh dalam dosa, kita jadi najis. Kita kehilangan kekudusan itu. Dan akhirnya karena dosa kita terpisah dari Allah, Bapak Ibu. Ingat, kita hanya terpisah, tetapi sejatinya kita adalah milik Allah. Amin, Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan. Kita diciptakan, kita milik Allah karena dosa kita terpisah, hanya terpisah. Kita bukan tidak menjadi milik Allah lagi, kita terpisah karena dosa. Tetapi hakikatnya adalah kita adalah miliknya Allah. Maka Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, karena kasih-Nya, karena begitu besar kasih Allah untuk kita ini sudah dalam dosa. Firman Tuhan mencatat bahwa upah dosa adalah maut, Bapak Ibu. Kalau hari ini kita masih dalam konsekuensi dosa itu, Bapak Ibu, maka apapun status kita hari ini, apapun kenikmatan yang kita nikmati hari ini, ujung-ujungnya adalah maut. Karena kita adalah orang berdosa. Upah dosa adalah maut. Tapi karena kasih karunia Tuhan, karena begitu cintanya Tuhan sama kita, maka Tuhan melihat bahwa manusia sudah berdosa, dia sudah tidak bisa lagi menyelamatkan dirinya. Tidak ada satupun manusia yang bisa menyelamatkan dirinya, apalagi menyelamatkan sesamanya. Maka Allah menjadi manusia dalam rupa Kristus, datang ke dunia untuk menggantikan kita, untuk menebus dosa kita. Itulah ketika kematiannya dan ketika kebangkitannya, kita telah dimerdekakan dari dosa itu, dari maut itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di sini kita melihat kenapa kita diselamatkan. Karena tadi
kita adalah kesayangannya Dia, bukan karena kita telah berdosa. Jadi pengampunan yang Tuhan berikan itu, atau penebusan yang Dia kerjakan itu untuk kita, bukan hanya karena kita telah berdosa, tapi yang lebih penting adalah karena kita ini miliknya. Karena kita ini kesayangannya. Bapak Ibu bayangkan, akan berbeda jika mungkin ketika saya melihat orang yang tidak saya kenal di jalan, mungkin dia mengalami kecelakaan atau hal lain sebagainya, saya lihat dia tidak bisa menolong dirinya, mungkin dia tidak bisa bangkit sendiri dan saya menolong dia. Itu hanya karena rasa kasihan, hanya karena dia membutuhkan bantuan saya. Tapi berbeda dengan mungkin ketika saudara kita, orang yang kita kasihi, kita melihat dia terjatuh. Bukan hanya kita melihat dia terjatuh dan kita menolong, tapi ada rasa sayang, ada rasa cinta. Nah, demikianlah Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Dia mati untuk kita bukan karena dosa kita saja, tetapi karena kita ini kepunyaan Dia. Karena kita ini kepunyaan Dia, kesayangannya Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, inilah mungkin salah satu jawaban yang sudah kita dapat. Siapa kita? Siapa kita? Siapa aku? Siapa aku? Pertanyaan ini akan kembali lagi saya tanyakan kepada Bapak Ibu Saudara. Mungkin ketika sebelum saya pertanyakan ini, mungkinkah kita memikirkan pertanyaan yang lain, jawaban yang lain. Tapi bagaimana ketika kita ketahui bahwa yang terpenting adalah dan yang sejatinya aku ini adalah kepunyaan Allah. Maka saya pikir ketika seseorang menanyakan siapa kamu, atau kita sendiri melihat diri kita dan bertanya siapa aku, maka hanya ada satu jawaban yang boleh kita jawab, yaitu aku adalah milik kepunyaan Allah. Aku adalah kesayangan Allah. Mungkin ini terlalu luas. Jawaban ini mungkin terlalu luas. Maksudnya apa? Identitas kita jadinya aku adalah milik kepunyaan Allah. Tapi Bapak Ibu, kalau kita melihat tadi bagaimana Kristus telah mati untuk kita, bagaimana perbuatan Kristus dalam hidup kita, maka hanya itu aja yang bisa kita temukan. Siapa aku? Ya, aku adalah kepunyaan Allah. Hanya itu saja identitas satu-satunya punya kita. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bagaimana Kristus mengasihi kita, bagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita, bagaimana apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan buat kita. Kembali lagi saya katakan, bukan karena apa yang sedang kita alami, tapi karena kita itu kepunyaannya Dia. Jadi hari ini kita hadir dengan berbagai, mungkin ada problem dalam pribadi kita, dalam keluarga kita, atau apapun itu, dan kita mengatakan bahwa Tuhan tolong aku. Ingatlah Bapak Ibu, Anda dan saya adalah kepunyaan Dia. Kalau Anda dan saya kepunyaan Dia, maka Dia adalah mengenal engkau, Dia mengenal saya, Dia mengenal Bapak Ibu Saudara, dan yang terbaik pasti yang Dia kerjakan bagi setiap kita. Demikian seperti Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, dia bisa mengatakan, aku adalah sebagaimana aku ada karena kasih karunia. Mengapa dia berkata demikian, Bapak Ibu? Dia melihat bagaimana kehidupan dia sebelumnya, Bapak Ibu. Dia adalah seorang penganiaya jemaat, seorang penganiaya pengikut Kristus sebelum ketika dia berjumpa dengan Kristus. Dan ketika dia mengenal Kristus, ketika Kristus hadir dalam hidupnya, yang dia katakan apa? Ketika dia mengenal Kristus, segala yang dia miliki, dia anggap semuanya itu sampah, tidak berarti. Sampah yang Rasul Paulus bilang ini bukan sampah bekas yang kita lihat, mungkin ada tempat sampah terus ada bekas-bekas barang-barang yang sudah ditemukan. Sampah dalam konteks ini adalah kotoran manusia yang dia bilang. Maka betapa tidak berartinya diri dia ketika dia tahu atau dia mengalami kasih karunia. Mengapa hal itu terjadi? Karena dia tahu bahwa memang aku milik Kristus, tapi setidak layaknya itu aku sudah tidak layak lagi menjadi miliknya. Namun karena kasih karunia Bapak Ibu, ketika dia berjumpa dengan sang kasih karunia, dia tahu bahwa dia ada sebagaimana dia ada dengan identitasnya itu semua karena kasih karunia Tuhan.
Maka Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, identitas kita satu-satunya adalah bagaimana kita adalah orang yang disayangi Tuhan, adalah milik kepunyaan Tuhan. Kita akan lanjut, mari kita baca lanjut ke poin 2, aku dibaharui. Nah, ketika kita ditebus Tuhan, pengorbanan Tuhan atas kita, atas dosa kita, tidak hanya sampai di situ, tetapi hidup kita yang dulunya hidup di dalam dosa itu diubahkan. Itu diubahkan. Diubahkan bukan apa? Bukan karena kita yang mau berubah, tapi bagaimana itu berawal dari kasih karunia yang ada di dalam kita, yang terjadi di dalam kita, dan membuat kita melihat lagi siapa kita. Jadi perubahan yang Allah kerjakan untuk kita itu bersumber lagi kepada siapa kita. Jadi ketika kita diselamatkan, kita akan diubahkan. Jadi bukan hanya kita diselamatkan, tapi kita diubahkan Bapak Ibu. Dari cara hidup kita yang lama, dari sikap, dari mungkin sifat kita diubahkan. Tapi bukan hanya sampai di situ, kita diubahkan dalam status kita telah menjadi orang yang benar. Jadi bukan karena perbuatan kita, bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi bagaimana status yang Tuhan berikan untuk kita. Ketika kita sudah diselamatkan, kita sudah terlepas dari ikatan dosa maut itu, kita diubahkan. Status kita menjadi orang benar, dan percayalah Bapak Ibu Saudara, cara hidup kita pun di dalam Kristus, hari demi hari kita akan diubahkan. Mungkin hari ini kita sedang bergumul tentang mungkin hati kita yang belum beres, mungkin masih suka seperti apa itu Bapak Ibu Saudara, cara mungkin tingkah laku kita, apa yang kita lakukan, yang kita rasa ini harus saya tinggalkan. Ketika di dalam kasih karunia Tuhan kita menerima keselamatan itu Bapak Ibu, kita akan diubahkan. Cara pikir kita akan diubahkan, kita akan berubah, bukan karena kita mau untuk berubah, tapi karena kita sudah tahu saya sangat berharga, saya miliknya Allah, maka hidup saya demikianlah harus seperti ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita lanjut di poin yang ketiga. Ketika kita sudah diubah, kita sudah dibaharui, maka Bapak Ibu Saudara ada satu hal lagi, kita dipakai Tuhan. Kita milik kepunyaan Tuhan, kita telah jauh dari Dia karena dosa, kemudian Dia selamatkan kita, Dia ubahkan kita dari kehidupan yang sudah lama di dalam dosa, dan Dia mau memakai kita kembali. Dia pakai kita untuk apa Bapak Ibu Saudara? Kristus datang ke dunia untuk karya keselamatan yang Dia kerjakan untuk kita. Dan betapa beruntungnya kita, betapa spesialnya kita Bapak Ibu Saudara di mata Dia, dan Dia mau supaya kita bersama-sama dengan Dia memberitakan tentang keselamatan itu. Jadi ketika kita sudah mendapatkan kasih karunia seperti Rasul Paulus, dia sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan, dia sudah mendapatkan keselamatan itu, dan dia katakan bahwa keselamatan kasih karunia yang sudah Tuhan kerjakan untuk dia itu tidak akan sia-sia. Artinya apa Bapak Ibu? Kita sudah dapat secara cuma-cuma. Maka kita hari ini, karena begitu kita bersyukur akan apa yang sudah Tuhan berikan, kita mengerjakan itu kembali. Kita sampaikan itu kembali ke sesama kita. Dengan apa? Dengan mungkin kita melayani, atau dalam setiap pekerjaan kita dimanapun kita berada, kasih karunia itulah yang terus kita sampaikan. Keselamatan itulah yang terus kita sampaikan. Nah di sini Bapak Ibu Saudara, akhirnya kita tahu bahwa betapa berharganya kita. Betapa berharganya kita bukan karena keberadaan kita, bukan karena apa yang kita miliki hari ini Bapak Ibu, tetapi karena kita miliknya Allah. Kita bilang kita milik Allah bukan hanya ketika kita berada di gereja. Kita miliknya, kita anaknya Tuhan Yesus bukan hanya ketika kita dalam lingkungan pelayanan, tapi dimanapun kita berada, kita adalah kepunyaan Allah. Hanya itu status yang kemarin kita miliki, hari ini kita miliki, dan sampai selama-lamanya kita miliki Bapak Ibu. Status kita hari ini mungkin sebagai pekerjaan kita sebagai apa? Sebagai dokter, sebagai perawat, atau status kita apapun itu Bapak Ibu bayangkan,
sebagai kepunyaannya Allah, sebagai kesayangannya Allah. Maka pertanyaan ini saya kembali tanyakan, siapa aku? Siapa saya? Mau mungkin kita yang masih kecil, biasanya kan di sekolah minggu itu mengajarkan itu. Kita ini anak-anaknya Tuhan Yesus. Kita ini anak-anak kesayangan Tuhan Yesus. Kata ini atau kalimat ini, Bapak Ibu Saudara, itu bukan hanya tertuju kepada anak-anak secara usia, secara fisik, tapi untuk kita semua, Bapak Ibu, yang mungkin sudah sekarang lanjut usia, kita bisa mengatakan bahwa kita ini adalah anak kesayangannya Tuhan Yesus. Kita ini adalah anak kesayangannya Tuhan. Kita ini adalah miliknya Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, maka kita melihat bahwa ketika kita tahu status kita sebagai milik kepunyaannya Tuhan, Bapak Ibu, maka Bapak Ibu coba membayangkan bagaimana mungkin anak-anak muda atau Bapak Ibu yang sudah menikah tahu, anak-anak muda yang mungkin pernah berpacaran, ketika dia memiliki pasangan, dalam konteks berpacaran memiliki pasangan, itu orang yang tidak kita kenal, kita hanya baru kenal ketika mungkin kita baru kenal beberapa hari dan kemudian menyukai dan kemudian jadian dan jadi pacar. Itu saya kayak kita sudah sayang sekali, sudah sayang sekali. Dia sakit pasti kita perhatian, pokoknya sayang sekali ke dia. Demikian juga mungkin Bapak Ibu yang sudah dalam pernikahan, tidak mengenal sejak kecil, tapi bagaimana baru mengenal mungkin sejak usia 20, 21, dan akhirnya menikah, dan dalam rumah tangga, bagaimana saling mengasihi, bagaimana saling menerima kekurangan. Nah, bagaimana dengan Allah dan kita? Kita kepunyaan Allah, bukan sejak kita bertobat, Bapak Ibu Saudara, dalam kutip. Bukan sejak kita menjadi baik kita kepunyaan Allah, tetapi sebelum kita dilahirkan kita adalah kepunyaan Allah. Kita diciptakan saat kita di dalam kandungan ibu kita, kita adalah milik Allah. Dia yang membentuk kita, maka Dia mengenal kita sejak kecil, sejak kita belum ada di rahim ibu kita pun Dia sudah mengenal kita. Maka betapa seperti mungkin yang pacaran menyayangi pasangannya, yang menikah menyayangi suami dan istri, maka terlebih Allah kita menyayangi kita, Allah kita mengasihi kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, maka hari ini Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita miliki, entah itu kegagalan kita kah, kejayaan kita kah, kekuatan kita kah, kelemahan kita kah, itu tidak ada bandingannya dengan status kita sebagai milik kepunyaan Allah. Jadi kegagalan, kelemahan, ketika dalam kegagalan dan kelemahan, ingatlah bahwa kita adalah milik Allah, kesayangan Allah. Allah tidak pernah membiarkan kita di dalam kegagalan, Allah tidak pernah membiarkan kita di dalam kelemahan. Dan ketika kita dalam kejayaan, dalam kekuatan kita, ingatlah kita tidak harus berbangga dengan kejayaan dan kekuatan kita, tetapi kita berbangga karena kita adalah milik kepunyaan Allah. Dan kita milik kepunyaan Allah itu semua kembali lagi karena begitu besar kasih Tuhan buat kita, begitu besar kasih karunia Tuhan untuk setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, biarlah hari ini seterusnya kita hidup dimanapun kita berada dalam pekerjaan kita, bukan status duniawi ini yang kita perhatikan, bukan status duniawi di mana kita berada di dunia ini yang kita bawa-bawa, kita bangga-banggakan, tapi bagaimana status kita di hadapan Tuhan, milik kepunyaannya Allah. Betapa bahagianya kita. Allah, kita tahu Allah itu adalah Allah pencipta alam semesta. Bumi ini diciptakan oleh Allah.
Jadi dimanapun kita berada, bukan hanya di gereja, bukan hanya di lingkungan pelayanan kita bilang aku ini anak Tuhan Yesus, tapi dimanapun kita berada, maka yang mengikuti kita adalah apa tadi Bapak Ibu Saudara? Kesadaran akan kita diselamatkan, kita diubahkan, dan bagaimana kita dipakai. Kita dipakai Allah bukan hanya saat berdiri di atas mimbar, saat menaikkan pujian sebagai worship leader atau sebagai pemain musik dan lain sebagainya. Kita dipakai Allah bukan hanya di dalam gereja Bapak Ibu, tapi status kita seperti tadi, status kita bukan di dalam gereja. Oleh karena itu keselamatan, perubahan, dan kita dipakai Tuhan bukan hanya di dalam lingkungan gereja, tapi dimanapun kita berada, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam pertemanan, kita adalah milik Allah, kita dipakai Allah, kita diubahkan Allah, kita diselamatkan Allah. Karena apa? Karena kita adalah kesayangan Allah. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena kami tahu Tuhan, kami hadir di tempat ini Tuhan. Kami tahu bahwa kami diselamatkan Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau mengasihi kami Tuhan. Bahkan sebelum kami ada sebagaimana kami ada Tuhan Yesus, Engkau sudah lebih dulu mengasihi kami Tuhan. Karena kami adalah milik kepunyaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Karena dari setiap hal yang Tuhan berikan untuk kami, keadaan kami, keberadaan kami, dalam setiap kekuatan kami Tuhan, setiap kelemahan kami, satu yang berarti yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan, bahwa kami ini kesayangannya Tuhan Yesus. Kami ini adalah kesayangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap hal yang sudah Tuhan kerjakan. Kau berikan keselamatan bagi kami, dan kasih-Mu yang terus berlimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus hari ini, bahkan besok, dan seterusnya Tuhan, kami mau Tuhan, iman kami tetap ada bersama-Mu Tuhan. Iman dan percaya kami tetap ada di dalam-Mu Tuhan. Karena Engkau satu-satunya yang berharga yang kami miliki Tuhan. Engkaulah sumber dari kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini juga Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan, untuk setiap keadaan bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau adalah Allah atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Setiap keadaan yang terjadi di dalam bangsa kami Tuhan, kami tahu bahwa ada waktunya Tuhan Yesus mengerjakan, memberikan pemulihan bagi bangsa kami. Tuhan Yesus, Engkau memberkati juga setiap pemimpin kami, dari presiden bahkan sampai RT RW, di daerah-daerah perkotaan, bahkan di pelosok-pelosok negeri Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, hikmat-Mu atas mereka untuk memimpin bangsa kami Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk gereja kami, gereja BFA Tuhan. Dari BFA Pusat sampai dengan kami di tempat ini BFA Kuala Kurun, Tumpang Empas, Puncak, bahkan juga di Urut dan setiap gereja-gereja Tuhan, gereja BFA yang ada di setiap kota-kota di Indonesia Tuhan. Setiap gembala Engkau, hikmat-Mu atas mereka Tuhan, untuk memimpin dan mengembalai mereka Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa juga untuk setiap pembangunan gereja Tuhan. Biarlah Engkau Allah, kami percaya bahwa Engkau Allah yang memulainya Tuhan, dan Engkau juga yang akan mengakhirinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa untuk setiap jemaat Tuhan terkhususnya yang ada di Kuala Kurun Tuhan. Kami berdoa biarlah setiap yang sakit Tuhan menjamah dan memberikan kesembuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus setiap keluarga-keluarga jemaat, di tengah-tengah keluarga mereka ada kasih Kristus di dalamnya Tuhan Yesus. Bagaimana terus saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan kami berdoa untuk setiap pekerjaan dari setiap keluarga, biarlah setiap pekerjaan ini menjadi tempat di mana Engkau memberkati setiap keluarga yang ada Tuhan. Kami berdoa juga